Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Tiga ratus. Taib, anak-anak ustazah, kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam bab Kitabun Nikah. Sebentar ya. 160. Ya, ini dia. Minggu lalu, bukan minggu lalu ya, Selasa yang lalu, Rabu, kita udah bahas tentang al-muharramat fin nikah ya. Ustazah harap kalian telah mencatat poin-poin yang telah ustazah sebutkan ya. Al-muharramat fin nikah ya. Kemudian syurut fin nikah, asyurutu fin nikah wal uyubi fin nikah. Nah, sebelumnya kemarin ada pertanyaan ya, yang dia bertanya tentang syarat nikah. Ustazah, boleh nggak kita itu buat syarat ya, si perempuan buat syarat, saya mau menikah dengan kamu tapi syaratnya jangan dipoligami, seperti itu. Nah, itu boleh nggak Ustazah? Nah, lebih lengkapnya ini nanti ada di pembahasan kita berikutnya. Nah, asyurutu fin nikah itu ada yang sahih, ada yang fasid. Sahih di sini ya, seperti penjelasan hari Rabu kemarin. Sahih di sini maksudnya adalah syarat itu diperbolehkan saja, sah-sah saja, seperti tidak merusak akad tersebut. Yang mana syaratnya tersebut ya syarat yang biasanya ya, apabila terjadi perceraian di antara kita nanti, saya mau kamu jangan keluarkan saya dari rumah, misalkan anak-anak saya tetap sama saya. Nah, syarat-syarat yang biasa yang pada umumnya, maka syarat-syarat seperti itu diperbolehkan dan tidak merusak akad nikah. Atau juga seperti si perempuan mensyaratkan mahar tertentu ya, maharnya harus pakaian, misalkan harus rumah, misalkan. Nah, seperti itu maka diperbolehkan. Nah, jika syarat yang sahih tadi, syarat yang diperbolehkan tadi tidak diberikan, ini in khalafahu falaha al-fasakh. Jika si suami tidak memenuhi syarat yang telah disepakati di awal tadi, maka boleh bagi istri untuk membatalkan nikahnya atau ya mundur dari akad nikah tersebut. Itu diperbolehkan. Nah, lalu kita masuk ke syarat nikah ya yang fasid. Yang fasid. Yang fasid ini bagaimana? Yang merusak akad nikahnya sehingga nikahnya batal ya. Nah, nih di paragraf pertama adalah syarat yang sahih yang diperbolehkan. Lalu syarat di paragraf kedua ini menceritakan atau membahas tentang syarat nikah yang fasid. Idza zawwajahu waliyatahu ala an yuzawwijahu al-akhar waliyatahu fa fa'ala wala mahra batalan nikahan fa in summiya lahuma mahrun sahha.
Apa itu contoh syarat nikah yang membuat akadnya rusak, batal? Yaitu apabila zawajahu waliyatahu, ya, menikahkannya walinya, ya, walinya menikahkannya dengan syarat ayyuzawwijahul akhar waliyatahu, wali tersebut menikahkannya dengan saudaranya pula. Nah, ini disebut dengan nikah syighar. Oke, Ustaz jelaskan pakai bahasa kita ya. Misalkan ada seorang perempuan. Nah, ada abangnya. Nah, abangnya ini katakan dengan temannya, ya, saya nikahkan adik saya dengan kamu, tapi syaratnya kamu juga nikahkan adik kamu dengan saya. Kita barter seperti itu. Nah, lalu yang buat salah, keduanya melakukan syarat tersebut. Oke, yuk kita saling menikahkan. Saya nikahkan adik kamu dengan saya nikahkan adik saya dengan kamu, kamu nikahkan adik kamu dengan saya. Kita berternak. Keduanya dilakukan, lalu la mahro, tidak memberi mahar. Nah, karena kita tukaran, jadi nggak perlu mahar lagi ya, la mahro. Maka pernikahan seperti ini batola, batal alias tidak sah, ya. Ini disebut dengan nikah syighar. Para wali saling menikahkan, ya, namun tidak adanya mahar. Akan tetapi in summiya lahuma mahrun soha, akan tetapi jika keduanya memberikan mahar, maka sah, boleh nikah seperti itu, ya. Abang kalian punya teman, ya, yuk kita kalau kamu mau dengan adik saya, sah, boleh-boleh saja, tapi syaratnya adik kamu untuk saya ya, kita tukaran. Nah, ini maharnya. Nah, itu boleh, sah. Yang membuat tidak sah itu tidak ada mahar. Nah, kalau tidak ada mahar, maka ini termasuk syarat nikah yang fasid. Lalu contoh berikutnya, syarat nikah yang membuat akad nikahnya fasid di paragraf kedua. Contoh ya, intazawwajaha bisyarti annahu mata halalaha lil awal talaqaha. Nah, au nawahu bila syartin. Apabila seseorang menikahi ini kembali kepada seorang perempuan ya. Apabila dia menikahi seorang wanita dengan syarat, ya, agar dia itu halal, ya, annahu mata halalaha, agar dia halal untuk suami pertamanya. Nah, ini kita balik kepada talak bain. Talak bain itu talak yang lebih dari 2, ya, yakni talak 3, yang membuat suami dan istri tadi nggak bisa rujuk kembali. Kalau talak 1 dan talak 2, suami istri itu boleh kembali menikah, boleh kembali rujuk. Tapi kalau udah talak 3 atau talak bain itu nggak ada harapan kembali rujuk gitu. Akan tetapi ada, ya, yang bisa membuat mereka kembali dengan syarat si istri telah menikah lagi dengan orang lain, lalu qadarullah dia cerai lagi. Nah, ketika cerai lagi dia bertemu dengan mantan suaminya lalu menikah. Nah, itu diperbolehkan. Nah, yang membuat tidak boleh seorang laki-laki menikahkan perempuan yang telah ditalak bain, ya, agar apa? Agar setelah nikah dia ceraikan, agar dia bisa kembali kepada suami pertamanya, mantan suaminya. Nah, ini lebih dikenal di istilah fikih namanya nikah muhallil, ya. Kalau di paragraf kedua disebut dengan nikah syighar, ya, nikah syighar. Kalau di paragraf ketiga ini dikatakan nikah muhallil, ya, nikah dengan niat menghalalkan istrinya tersebut untuk mantan suaminya, seperti itu, ya. Nah, maka rusak, ya, maka rusak akad nikahnya. Au nawahu bila syartin, atau dia hanya meniatkan di dalam hatinya, tidak dia syaratkan, ya. Dia hanya menyimpan itu di dalam hatinya, enggak dia kasih syarat. Kalau di ini intazawwajaha bisyarti annahu mata halalaha li awwali talaqah, dia syaratkan, saya
menikahkan kamu, ya, saya nikahi kamu dengan syarat agar kamu bisa halal kembali dengan mantan suamimu. Kalau yang di ini, yang di kalimat berikutnya, ya, itu dia hanya niatkan saja tetapi tidak dia sebutkan. Tetap saja itu syarat nikah yang fasid. Ya, syarat nikah yang fasid yang membuat akad nikahnya rusak dan batal. Nah, inilah syarat 1, 2, 3, ya. Di 3 paragraf ini, ya, memberikan kepada kita kesimpulan bahwasanya syurut fin nikah ithnani, ya. Syarat di dalam nikah itu ada 2, terbagi menjadi 2. Yang pertama yang sahih, yang sahih, yang sah-sah saja dilakukan, ya. Dan syarat nikah yang kedua yang fasid, yang dapat merusak akad nikah tersebut. Nah, Ustazah ulangi, kalau di paragraf pertama itu syarat nikah yang fasid yang disebut dengan nikah syighar. Apa itu nikah syighar? Seorang wali menikahkan anaknya atau saudarinya dengan wali yang lain, dengan syarat wali tersebut menikahkan dengan orang yang di bawah tanggungannya, seperti anaknya, anak perempuannya, saudarinya, dan lain-lain sebagainya, tanpa mahar, ya. Kalau ada mahar boleh, ya. Yang membuat rusak adalah tanpa mahar, pertukaran tetapi tidak ada mahar. Kalau yang di paragraf ketiga ini disebut dengan nikah muhallil, nikah dengan niat menghalal agar istrinya diperbolehkan menikah lagi dengan mantan suaminya. Karena talak bain itu seperti itu, mereka boleh kembali menjadi suami istri dengan syarat telah menikah dengan orang lain terlebih dahulu. Nah, faslun. Faslun di sini maksudnya adalah al-uyubu fin nikah, cacat di dalam pernikahan. Kalau yang 3 paragraf ini membahas tentang syurut fin nikah. Nah, faslun ay al-uyubu fin nikah, ya, kita membahas kecacatan di dalam pernikahan. Insyarata alla mahrolaha aula nafaqata au an yaqsima laha aqalla min darratiha au akthar au syarata fihi khiyar au in jaza bil mahri fi waqti kadza. Ya, kita bahas dulu sampai di sini, ya, sampai au akthar. Nah, jika seseorang mensyaratkan kepada calon istrinya, ya, tidak ada mahar untuknya, seperti itu, ya. Seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan tapi dia katakan enggak ada mahar, ya, untukmu, seperti itu. Atau la nafaqah, setelah kita nikah enggak ada nafkah nanti, ya, seperti itu. Au an yaqsima laha aqalla min darratiha, atau dia memberikan syarat membagi nafkah kepada istri itu lebih sedikit dari kebiasaannya atau lebih banyak, seperti itu. Au syarata fihi khiyar, atau dia memberi syarat boleh milih, kalau kamu mau nikah sama saya ayo, kalau tidak mau ya nggak apa-apa, seperti itu. Au in jaa bil mahri fi waqti kadza, atau saya datangkan kepada kamu maharnya di saat apa gitu, di waktu tertentu. Oke, saya kasih mahar kepada kamu tapi nanti, ya, setelah 3 tahun kita menikah, seperti itu. Wa illa, ataupun fala nikah bainahuma, ataupun dia tidak kasih mahar, ya. Fala nikah bainahuma batala syartu wa sahhan nikah, maka tidak ada nikah di antara keduanya, ya. Syaratnya batal tetapi nikahnya sah, seperti itu. Kalau yang di atas tadi, anak-anak ustazah, syaratnya itu merusak akad nikahnya sehingga batal nikahnya,
Tetapi kalau syarat yang udah kita baca tadi, ya dia katakan syaratnya tidak ada mahar ya. Syaratnya kalau kamu nikah sama saya nanti kamu nggak saya kasih nafkah, atau saya kasih kamu nafkah tapi lebih sedikit, seperti itu. Nah, nikah syarat seperti ini, jika nikah itu tetap dilangsungkan, maka syarat ini batal ya. Maksud syarat ini batal apa? Syarat ini boleh tidak dipenuhi atau dihilangkan syaratnya, akan tetapi dia nikahnya sah. Nah, seperti pertanyaan teman kalian kemarin, kalau si perempuan kasih syarat, Ustazah, saya mau nikah sama kamu, syaratnya saya nanti jangan dipoligami, seperti itu. Nah, ini cacat di dalam nikah ya, hanya cacat di dalam pernikahannya, tetapi tidak membuat akadnya batal. Ketika di saat pernikahan berlangsung, nah itu tergantung suaminya mau melanjutkan syarat itu boleh, mau enggak juga enggak apa-apa, seperti itu. Nah, seperti itu juga dengan syarat-syarat yang Ustazah sebutkan tadi. Kalau mau dilanjutkan syaratnya boleh, kalau mau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting nikahnya tetap sah. Nah, atau dia buat syarat yang lain. Nah, di sini Syekh banyak kasih contoh-contoh syarat yang sering terjadi ya. Apa itu? In syaratoha muslimatan fabanat kitabiyah. Atau si calon suami memberikan syarat dia mau nikah asal dengan perempuan muslimah yang merdeka, seperti itu. Fabanat kitabiyah, dan ternyata wanita yang dia nikahi itu seorang kitabiyah. Apa kemarin kitabiyah? Seorang budak yang masih mengangsur kebebasannya ya. Dia masih mengangsur kebebasannya. Nah, dia mau nikah dengan perempuan yang merdeka. Ternyata setelah menikah baru ketahuan dia ini belum merdeka, dia masih dalam angsuran kemerdekaannya, seperti itu ya statusnya. Atau syaratoha bikron au jamila, atau seorang suami tadi mensyaratkan wanita yang harus dia nikah itu seorang bikr, seorang gadis, atau seorang yang cantik. Dan ternyata setelah menikah dia bukan bikr, misalkan dia janda seperti itu, atau dia tidak cantik seperti yang disyaratkan calon suaminya tadi. Au nasibah ya, sama ini juga cantik ya. Au nafya aibin, atau seorang suami tadi kasih syarat saya mau nikah dengan perempuan yang nggak ada cacatnya, seperti itu. La yanfasikhu bihin nikah. Nah, syarat-syarat seperti ini tidak merusak pernikahannya, tidak membatalkan akad nikahnya, tapi nah fabanat bi khilafihi falahul fasakh. Namun kenyataannya tidak seperti yang dia syaratkan ya. Dia pengen perempuan yang cantik ya, ketika di nazor terlihat cantik gitu ya, memang cantik, dan ternyata setelah menikah nggak secantik ketika dilihat. Nah, apalagi kenyataan sekarang ini ya kan, perempuan itu dandanannya, make upnya betul-betul benar-benar up, seperti itu ya. Setelah dia cuci mukanya, nah tidak seperti yang dilihat, seperti itu. Nah, kenyataannya bikhilafi, berbeda dengan yang dia syaratkan, berbeda dengan yang dia lihat. Falahul fasakh, maka sang suami boleh membatalkan pernikahannya, seperti itu, boleh ya. Kalau dia pengen dia syaratnya seorang gadis dan ternyata setelah menikah dia bukan seorang gadis kayak gitu, maka si suami boleh membatalkan nikahnya, udahlah cerai saja, seperti itu. Atau yang dia inginkan perempuan yang cantik misalkan ya, yang putih, langsing, tinggi atau gimana, dan ternyata setelah menikah kelihatan nggak seperti yang dia syaratkan, maka si suami tadi boleh membatalkan pernikahannya. Nah, kalau mau dia lanjut juga tidak mengapa. Nah, inilah dia al-uyubu fin nikah ya, kerusakan-kerusakan di dalam nikah. Rusak tetapi tidak membatalkan akad. Kalau yang di paragraf kedua dan ketiga rusak sekaligus membatalkan akad, tetapi di paragraf yang pertama syarat yang diperbolehkan tidak merusak dan tidak membatalkan akad nikah. Seperti itu anak-anak Ustazah. Jadi
saudari kakak-kakak kalian atau tante-tante kalian, om-om kalian, abang-abang kalian. Nah, kalau di antara mereka ada yang ingin menyelenggarakan pernikahan atau meminang seorang gadis seperti itu ya, maka dijelaskan ya, sisipkan pesan kepada mereka untuk benar-benar menjelaskan apa yang dia mau seperti itu ya, benar-benar rinci, jangan serba terburu-buru. Dan ini berlaku bukan untuk laki-laki saja ya, ini berlaku untuk kita, untuk perempuan. Nah, kalian ingin seorang suami misalkan, saya mau nikah dengan laki-laki yang berpendidikan minimal S2 seperti itu. Nah, ada seorang laki-laki yang ngakunya ya, saya S2 seperti itu. Dan ternyata setelah menikah ya, setelah menikah baru ketahuan rupanya dia bukan lulusan S2 seperti itu ya kan. Nah, maka itu hak pada kalian. Kita boleh membatalkannya dan boleh juga melanjutkannya. Nah, atau juga kalian ingin seorang suami yang berketurunan Arab misalkan. Nah, ternyata setelah ditanya-tanya, iya, si fulan ini memang berdarah Arab. Oke, nikah. Setelah nikah ditilik-tilik kembali, ternyata bukan Arab, ternyata Pakistan misal. Nah, kalian langsung gak srek, boleh, hak kita boleh untuk membatalkan nikahnya. Tapi kalau sudah terlanjur atau ya sudahlah, Pakistan Arab nggak ada bedanya misal, oke lah saya lanjut. Nah, itu juga diperbolehkan. Jadi hak memilih ya, ini ada pada calon suami dan calon istri ya. Meskipun di sini disebutkan domirnya semua domir mudzakkar ya, akan tapi ini berlaku umum untuk kita perempuan. Nah, dan juga hikmah yang kita ambil di sini ya, bahwasanya memilih calon pasangan itu tidak sembarangan ya, tidak bisa semena-mena atau tidak bisa dilakukan dengan cara terburu-buru. Harus ditilik, harus direncanakan ya, harus dicari kabarnya tentang calon pasangan tersebut. Agar apa? Agar nanti di kemudiannya terlanjur akad itu telah diucapkan dan telah berlangsung, tidak timbul penyesalan dan kekecewaan seperti itu. Nah, inilah juga di antara hikmah sebelum menikah kita belajar terlebih dahulu tentang hukum-hukum permasalahan di dalam pernikahan, agar tidak terjadi kekecewaan ataupun yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya, minggu depan insyaallah kita masuk ke bab berikutnya ya, masih tentang bab al-uyub fin nikah ya, al-uyubu fin nikah. Seperti biasa juga boleh kalian kasih pertanyaan ya lewat WA Ustazah. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya akan Ustazah jawab seperti teman kalian yang tadi dan yang kemarin. Oke, kita tutup, semoga bermanfaat ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 23 menit.